Sudah boleh dimulai ini, Ibu? Boleh, Bapak. Ini di depan kosong ini. Yang di depan. Yang di depan ada hadiah umroh. yang membiayai masjid ini. Ada Pak? Pak Najib ada biaya umroh ini? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget ini, Bu. Ayo kita semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sahba aw al-hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hikmah yang dirahmati, dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta di tempat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian ilmu ini, mari sama-sama kita niat iktikaf supaya kehadiran kita tidak hanya mendapatkan pahala menuntut ilmu, tapi juga mendapatkan pahala iktikaf. Ayo Bu, kita sama-sama niat. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas masih di seputar tema-tema tentang khasiat, keutamaan, kekhususan, keistimewaan dari surat-surat atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang tentu nanti kita juga akan bahas apa sih tema besar dari surat-surat tersebut. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini yang kita akan bahas adalah surat yang begitu dekat dengan kita, yang sering kita baca dan sering kita jadikan wiridan harian, yaitu surat Al-Falaq. Kalau pertemuan 1 bulan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Ikhlas, maka kita akan membahas temannya surat Al-Ikhlas, yang kalau dibaca biasanya ini 3 kelompok, ibaratnya itu 3 sekawan: Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini 3 sekawan. Jadi kalau kita baca biasanya 3-tiganya kebaca, tapi tentu temanya berbeda. Kenapa? Karena ketiga surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu artinya surat-surat yang dibaca tujuannya untuk perlindungan. Jadi ada 3. Nanti kalau surat Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang digunakan sebagai perlindungan. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang profilnya dulu. Karena biasanya orang kalau membahas segala sesuatu harus kenali dulu sesuatu itu. Kalau belajar filsafat namanya masuk kategori ontologi. Jadi harus memahami dulu apa itu dan seperti apa dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita nggak kenal
kita nggak mungkin membacanya, kita nggak mungkin menghafalnya, kita nggak mungkin menjadikan sebagai wirid harian kita. Maka perlu kita kenal. Surat Al-Falaq itu, kata Al-Falaq itu artinya subuh. Jadi kalau salah satu kosakata bahasa Arab yang menunjukkan kata dari surat Al-Falaq itu, kata Al-Falaq itu adalah subuh. Dan surat ini bersama dengan surat An-Nas dan juga surat Al-Ikhlas disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Makanya sekali lagi ketiga surat ini sekawan. Kalau dibaca satu, yang lain juga harus dibaca. Itu namanya sekawan. Ada film namanya Three Musketeers, pernah dengar? Three Musketeers itu 3 pahlawan. Pernah nonton filmnya, Bu? Iya, udah. Pernah apa ya? Udah, Pak. Three Musketeers. Kalau orang-orang lahir tahun 70-an, 80-an pernah nonton film Three Musketeers. Kemudian di Indonesia di apa tuh? Ada Three Musketeers juga. Nah, menjadi Musketeer. Dari jauh. Kalau Musketeer itu dari Prancis. Film yang konteksnya adalah Prancis. Tapi kalau Musketeer dari mana, Pak? Dari Jawa, Musketeer. Musketeer. Yang kedua, surat ini karena pendek, itu surat yang diturunkan di Mekah. Berarti di awal-awal Islam. Kalau ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah itu namanya Makkiyah. Kalau di Madinah Madaniyah. Kalau di Mekah ciri-cirinya adalah bicara tentang tauhid iman, bicara tentang surga dan neraka, dan bicara tentang persoalan-persoalan keimanan secara umum. Termasuk kisah juga. Itu biasanya di Mekah. Kenapa? Karena tujuannya adalah pembinaan iman. Kalau imannya kuat, nanti pas diberikan aturan hukum dia nggak nolak. Begitu. Maka hebatnya strategi Allah untuk menciptakan masyarakat yang bertakwa, yang berakhlak dan berkarakter itu dimulai dari keyakinan dulu. Kenapa? Orang kalau yakin dia berani berkorban. Kalau orang yakin dia perintah di jalan, itu yakin. Tapi kalau ragu-ragu diperintahkan malas-malas dia, setengah hati. Apalagi disuruh berkorban, nggak mau. Kenapa? Karena nggak yakin. Tapi kalau dia yakin, imannya kuat kepada Allah, maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah nanti di Madinah itu dia sami'na wa ta'na. Dia langsung eksekusi tanpa menunggu. Makanya yang diperkuat adalah terkait dengan iman. Itu di Mekah. Karena persoalan iman, maka syaratnya enggak boleh bertele-tele. Tidak boleh menghadirkan ayat-ayat yang multi interpretasi atau yang mungkin diinterpretasikan berbeda-beda seperti ayat-ayat hukum. Maka ayat-ayat hukum muncullah dalam. Kenapa? Karena ayat itu diinterpretasikan, ditafsirkan berbeda-beda orang. Tapi ayat yang bicara tentang keimanan harus tegas, tuntas, pendek, nggak boleh panjang-panjang. Kenapa? Karena menghilangkan kebingungan, menghilangkan makna yang bersayap. Makanya salah satu yang diturunkan adalah surat Al-Falaq. Maka Al-Falaq itu karena turun di Mekah, maka ayatnya pendek. Berapa ayat surat Al-Falaq? 5 ayat pendek. Dan bukan cuma 5 ayat yang pendek, tapi strukturnya juga pendek. Sehingga jarang orang tidak menghafal. Hampir sebagian besar orang muslim pasti hafal surah Al-Falaq. Bahkan anak-anak saja hafal. Coba ditanya anak-anak, surat Qul apa enggak? Rata-rata hafal. Al-Falaq hafalnya. An-Nas 3 itu dihafal. Tapi kalau tanya Al-Baqarah, mabok ya. Bisa muntah-muntah, bisa berak-berak di celana kalau disuruh menghafal. Kenapa? Panjang.
Kalimatnya seringkali membuat bingung tuh. Karena itu maka ayat-ayat yang turun di Mekah harus pendek. Dan ayat ini atau surat ini adalah surat yang paling terakhir, namanya pengais bungsu. Tahu pengais bungsu? Apa tuh pengais bungsu? Bungsu gak jadi. Pengais bungsu mau jadi bungsu tapi gak jadi, masih ada lagi satu adiknya. Itu namanya pengais bungsu. Biasanya kalau orang kurang disayang. Betul Pak? Kalau orang ini udah mau bungsu nih, ibunya hamil lagi. Lahir yang terakhir. Yang disayang yang mana? Yang bontot, yang bungsu, atau yang pengais bungsu? Yang bungsu biasanya. Dia lupa nih yang pengaisnya. Makanya seringkali pengais bungsu kurang dapat perhatian. Yang sering dapat perhatian itu yang sulung dan yang bungsu. Yang tengah-tengah, tengah-tengah bonus gitu. Yang ujung dan yang pertama dan yang terakhir. Nah, surat Al-Falaq ini adalah surat yang posisinya berada pada urutan ke-113. Tapi kalau ditanya urutan turun, maka urutan turun surat ke-20 berarti masih di Mekah. Ke-20 berarti ada di Mekah. Kalau di Madinah itu sudah di atas. Kenapa surat Al-Falaq ini turun? Ternyata ada sebabnya. Ada asal muasalnya, ada konteksnya. Ini penting. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang turun tanpa alasan, ada yang turun karena ada sebab. Maka sebab yang menyebabkan turunnya ayat dalam ilmu Al-Quran namanya asbabun nuzul. Maka muncullah satu ilmu di dalam ilmu Al-Quran atau ulumul Quran namanya ilmu asbabin nuzul. Maka banyak buku-bukunya itu. Salah satunya adalah Asbab Nuzul karya Al-Wahidi. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang di situ dijelaskan tentang ayat-ayat yang diturunkan karena ada sebab-sebab tertentu, dan sebab-sebab itu harus berbasis pada wahyu, tidak boleh berbasis pada akal. Harus basisnya adalah wahyu atau disebut dengan riwayah. Jadi ada dua istilah, riwayah, diroyah. Kalau riwayat berarti harus wahyu, yaitu hadis. Hadis termasuk wahyu. Hadis ada dua tuh, Quran dan hadis. Wahyu ada dua, Quran dan hadis. Pemahaman terhadap Quran dan hadis itu pakai akal. Maka sumber hukum di dalam Islam itu selain wahyu adalah akal. Maka akal sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab turunnya surat Al-Falaq ini? Kalau kita baca-baca tentang riwayat terkait dengan turunnya surat Al-Falaq ini, terkait dengan seorang yang bernama Lubaid bin Aqsam. Dia adalah seorang Yahudi dari Bani Zuraik di Madinah. Karena di Madinah itu bukan cuma Islam komunitasnya, tapi ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, dan komunitas agama-agama lain atau agama-agama pagan atau penyembah berhala. Pagan. Bukan makanan ayam, tapi penyembah berhala, disebut dengan musyrik. Atau apa istilahnya kalau penyembah berhala itu? Apa? Dinamisme itu penyembah alam, ya kan? Apa? Animisme penyembah apa? Penyembah ani. Itu lagu Roma Irama ani. Ani cinta yang ada namanya ani ke sini? Ani itu cinta pertama tuh. Nah, kenapa orang Yahudi ini menyihir Rasulullah? Orang Yahudi itu salah satu penyakit hati yang ada dalam diri orang Yahudi sampai sekarang itu dengki, hasad. Kenapa Rasulullah ditolak oleh orang-orang Yahudi di Madinah?
karena dengki, bukan karena nggak tahu. Di dalam Al-Quran itu digambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, orang-orang Yahudi terkait dengan Muhammad itu mengenalnya, lebih mengenal Muhammad ketimbang mengenal anak-anak mereka. Kata Allah. Artinya apa? Kenal betul dengan Nabi Muhammad, ciri-cirinya dalam Taurat. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima Muhammad sebagai Nabi yang terakhir? Kenapa? Yang pertama, hasadan min indi anfusihim. Karena ada sifat hasad, dengki. Yang kedua, mereka nggak mau kalau Nabi itu keturunan dari Ismail. Tapi mereka mau Nabi itu keturunan dari Ishak. Dan terakhir ternyata yang turun dari zuriat Ismail, keturunan Ismail yang nggak ada Nabi satupun. Dan ditutuplah para Nabi itu dengan keturunan Ismail sebagai alasan mereka iri dengki. Maka mereka ganggu ke Islam. Nah, salah satu yang tidak senang terhadap Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bernama Lubaid bin Aqsam. Karena hasad dan dengkinya, maka kemudian dia melakukan sihir. Berarti sihir itu sudah ada. Bagaimana sihir dilakukan oleh Lubaid bin Aqsam? Lubaid bin Aqsam ini mencari dulu barang yang bersentuhan langsung dengan Rasul. Kalau ingin menyihir orang, cari barang yang dekat dengan itu, fotonya, rambutnya, hal-hal yang terkait dengan orang tersebut. Barang yang berhasil didapati oleh Lubaid bin Aqsam itu adalah sisir Rasulullah. Yang digunakan oleh Rasulullah pada saat Rasul menyisir rambutnya. Yang kemudian sisir itu kalau digunakan untuk menyisir rambut, kira-kira ada yang rontok nggak? Maka yang rontok itu yang diambil, yang kemudian dijadikan sebagai bukhul, kemudian dijadikan media sihir, dimasukkan ke dalam kulit kurma, lalu kulit kurma itu diikat kuat-kuat seperti buhul. Apa buhul? Ikatan. Makanya ibu kalau lihat ada sihir itu dari sesuatu barang yang dekat dengan kita kemudian diikat. Tuh, namanya buhul. Setelah itu dibacain mantra. Jampi-jampi. Ini orang-orang yang sering datang ke dukun santet tahu tuh. Pernah ke dukun santet tahu? Nyantet orang. Itu dibantu oleh jin. Nah, dari itu kemudian setelah dijampi-jampi ditiup, kemudian terjadilah. Menurut sebagian ulama tafsir ini terjadi kepada Rasul. Tapi Rasulullah diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir saja karena Rasulullah juga manusia biasa, hampir kena. Jadi jangan anggap enteng sihir ya. Bahkan orang soleh pun itu bisa kena. Maka nanti ada orang baik juga bisa kena. Maka nanti ada bacaan-bacaan yang diajarkan supaya untuk menjaga dari sihir. Nah, karena itulah maka kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian sihir itu tidak sampai membuat Nabi terkena sihir, tidak membuat Nabi menjadi lupa, hanya sebagai gangguan perasaan, ada perubahan. Maka orang kalau kena sihir itu bisa berubah. Yang dulu sering ngobrol, diam. Yang dulu orangnya baik banget, ini kok tiba-tiba enggak baik, ada perubahan. Maka kalau ada orang berubah begitu, Bu, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu. Biasanya baik. Kok tiba-tiba nggak baik tuh, ngomongnya kasar dan seterusnya, bisa jadi ada pengaruh sihir terhadap diri tersebut. Maka turunlah ayat atau surat Al-Falaq. Gimana bacanya surat Al-Falaq? Hafal nggak? Ayo kalau hafal kita baca sama-sama. Silakan Bu.
Pakai a'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa ayat? Coba ibu buka itu Al-Falaq. Ada yang bawa HP, Qurannya ada enggak dan terjemahnya? Ada enggak? Ada, dibuka. Ada yang enggak punya, cari Quran, buka. Kita akan nanti bahas terkait dengan temanya apa, kita akan jelaskan. Nah, sambil ibu-ibu mencari, saya jelaskan kenapa Al-Falaq ini termasuk surat spesial. Karena informasi dari Rasulullah SAW, surat Al-Falaq ini menjadi Al-Mu'awwidah, pelindung. Kenapa? Rasulullah SAW setelah terkena pengaruh sihir, Rasul kemudian ajarkan kepada para sahabat Nabi, kepada para sahabat-sahabatnya dan umat Islam, jangan lupa selalu membaca Al-Falaq. Sebagai apa? Sebagai tameng atau perisai dari kejahatan yang dibuat oleh makhluk Allah. Makhluk Allah itu banyak, ular, singa, kalajengking, atau virus, itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Termasuk jin, itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah ciptakan. Termasuk sihir, itu ciptaan juga. Kenapa? Kalau sihir itu bukan berada dalam ciptaan Allah, nggak mungkin ada sihir. Betul nggak? Nggak mungkin, karena Allah memberikan izin sihir itu terjadi dengan ilmunya, tapi Allah tidak anjurkan untuk dipelajari. Allah malah melarang mempelajari sihir. Tapi itu terjadi, berarti dalam izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paham tuh? Itu tauhid. Segala sesuatu bagi Allah biasa, netral. Tapi aturan-aturan diturunkan buat manusia untuk kebaikan manusia. Maka dilarang belajar sihir. Kenapa sihir dilarang? Nanti pengaruhnya pada keimanan, pengaruhnya kepada dirinya sendiri, pengaruhnya kepada orang lain. Tuh, maka dilarang. Tuh. Bagi Allah tidak ada masalah. Kenapa? Allah tidak akan terpengaruh seperti itu. Nah, mana dasarnya bahwa Al-Falaq itu berfungsi sebagai Al-Mu'awwidah? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri beliau. Beliau pernah mengatakan, Siti Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalath marat. Artinya panjang. Kata Nabi, kata Siti Aisyah, Nabi idza awa ila firasyi, kalau mau tidur kita jalankan Bu apa yang diajarkan oleh Siti Aisyah tentang Rasulullah. Nabi kalau mau tidur kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, dua telapak tangan ini digabungin. Dua telapak tangan digabungkan. Kemudian apa? Summa nafasa fihima, kemudian dia usap. Faqara'a fihima, dia membaca. Apa yang dibaca? Qul Al-Falaq, An-Nas. Berapa surat itu? 3 surat. Setelah dia baca, dia tiup, summa yamsahu bihima, kemudian dengan kedua tangannya dia usap. Apa? Mastata'a min jasadi, dari jasad dan anggota tubuh yang bisa diusap. Karena nggak semua bisa diusap kan? Bisa nggak belakang diusap? Ini di belakang setengah mati. Jadi yang bisa
diusap. Dimulai dari mana? Ala ra'sihi, dari kepalanya. Jadi habis begini baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah dibaca tiup. Tuh. Kemudian diusap dari mana? Kepala, tuh, muka, dan wama aqbala min jasadan, anggota tubuh berikutnya sampai bawah yang bisa diusap. Yaf'alu dzalika, kata Siti Aisyah, Nabi melakukan itu salah sama 3 kali. Berarti berapa kali dibaca? 3 kali. Bisa dilakuin, Bu? Bisa. Jadi sebelum tidur ini ngikutin Nabi. Salah satu ayat atau surat yang dibaca surat apa? Salah satu surat yang dibaca surat apa tadi? Yang kita bahas. Al-Falaq. Berarti tujuannya apa? Melindungi kita dari kejahatan. Tuh. Kejahatan apa? Kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah banyak. Salah satunya nyamuk, ya. Nyamuk kalau digigit kan sakit juga kita. Makanya kalau nyamuk membawa kejahatan, kalau yang gigit nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, apa itu? Kena penyakit kita. Jadi jangan anggap enteng itu makhluk Allah. Nah, satu keutamaan dari surat Al-Falaq itu kata Nabi adalah menjadi pelindung. Satu ya, nanti kita akan bahas kenapa melindungi dari A, B, C, D, nanti kita akan bahas. Kedua, surat Al-Falaq ini dianjurkan karena memiliki fungsi sebagai pelindung, maka dianjurkan jadi wirid harian, dibaca setiap hari. Yang pertama sebelum tidur. Lalu yang berikutnya apa? Dibaca setiap pagi dan petang setelah selesai sholat fardu dan sebelum tidur. Setelah selesai sholat fardu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah informasi dan perintah dari Nabi. Nabi mengatakan amaroni, dari Uqbah bin Amir, dia berkata amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan saya, kata Uqbah bin Amir, untuk apa? An aqra'a bil muawwidati, untuk membaca 3 surat yang berfungsi sebagai pelindung, Qul Al-Falaq, An-Nas, dubura kulli sholatin, setelah selesai setiap sholat. Berarti bukan cuma maghrib dan subuh atau subuh dan maghrib, tapi semua sholat. Berapa waktu sholatnya? 5 waktu. Kalau ibu punya waktu membacanya, dibaca setiap sholat. Tapi kalau ternyata waktunya pendek karena orang kerja misalnya dikejar-kejar waktu, habis maghrib, habis subuh, yang pernah kita berikan bacaan-bacaannya untuk dibaca maghrib dan subuh. Kira-kira kalau maghrib kan nggak ada kegiatan, ya? Subuh ada nggak? Nggak baca. Tapi kalau zuhur, masa belum selesai? Kalau gue baca lama nih, udah, gak usah dibaca. Kalau bisa dibaca. Kenapa dibaca? Tujuannya adalah untuk melindungi diri kita. Yang ketiga, obat penyakit. Fungsi dan kekhasiatan dari surat Al-Falaq yang kita akan bahas nanti temanya adalah sebagai ruqyah syar'iyyah, sebagai obat syar'i untuk menyembuhkan penyakit. Di mana informasinya? Informasinya dari Nabi lagi. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kana apabila idastaka, apabila mengeluh nih sakit, yaqra, maka dia baca ala nafsi, buat kesembuhan dirinya apa? Bil muawwidat, dengan 3 surah. Apa? Qul, yang kedua apa lagi? Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Wa yanfus, setelah dia baca dia tiup. Falamma istada wajhu, kalau seandainya penyakitnya itu
parah atau sakitnya semakin parah. Kata Siti Aisyah, kuntu aku aqra'u alaihi, yang membacakan kepadanya. Jadi Siti Aisyah yang bacain. Wa amsahu, lalu aku usap biyadihi, tangannya, rojaan barakatiha, mengharap keberkahan dari apa? Keberkahan dari surat Al-Falaq. Karena hari ke surat Al-Falaq. Berarti kalau kita lihat dari riwayat ini, kesimpulannya apa? Surat Al-Falaq bisa menjadi obat. Kalau kita simpulkan kekhasiatan dari surat Al-Falaq apa aja? Yang pertama apa, Bu? Apa yang pertama? Pelindung utama dari kejahatan makhluk. Kedua, karena sebagai pelindung maka dijadikan wirid harian, maka diajarkan oleh Rasul. Setiap sholat baca 3 surat. Kalau tidak bisa setiap sholat, cukup pada waktu maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Lancar banget Ibu tadi jawabnya. Berarti Ibu pembaca nih. Dibaca, Bu? Zikir pakai pesan. Hah? Zikir pakai pesan. Zikir pakai Pagi petang. Dikasih dulu Ustaz sama Ustaznya. Dikasih fotokopi kok. Oh yang dulu? Ya. Alhamdulillah dibaca. Saya kira dibuang. Buat bungkus makanan. Oke. Nah, nanti kita tanya jawab saja. Sekarang temanya apa? Coba Ibu lihat surat Al-Falaq dan terjemahnya. Coba lihat. Ada yang punya HP? Yang HP itu ada artinya Al-Quran beserta terjemahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad. Ini diajari kepada Rasul. Dan Allah yang ngajarin. Kalau Allah yang ngajarin, karena Allah yang menciptakan makhluk. Allah kasih itu tipnya. Supaya ente ya Muhammad nih, kata Allah kalau bahasa kita, terlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk yang aku ciptakan. Baca ini. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga waktu subuh. Pertanyaannya, kenapa subuh? Karena subuh ini adalah waktu yang penting. Saking pentingnya subuh, maka di situ ada berkah. Nabi pernah berdoa, ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu-waktu subuh menjelang isyraq. Jadi baina subhi wal isyraq, antara subuh dan terbit matahari itu waktu barakah. Karena waktu barakah, maka jangan tidur setelah sholat subuh. Oh, ngapain? Pertama, zikir. Rasulullah itu habis setelah sholat subuh enggak bangun dari tempat tidurnya sampai waktu menjelang matahari terbit isyraq. Atau para ulama, para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama seringkali dia mengisi dengan baca Quran. Dan kadang-kadang ada yang khusus membaca satu surat atau beberapa surat. Ibnu Taimiyah Al-Fatihah dibaca, yang kita pernah jelasin. Sebagian lagi orang mengisi waktu subuh dengan taklim. Ada pengajian setelah sholat subuh. Maka di sini di kampung kita di Jakarta, lebih khusus lagi di Kemanggisan, banyak waktu subuh diisi dengan pengajian, terutama waktu subuh pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa? Biasanya orang libur itu diisi. Saya banyak isi kajian itu subuh. Waktu Ahad full setiap hari. Waktu subuh Ahad, Sabtu juga mengajar. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Karena waktu itu berkah, maka Rasulullah ngajarin kita untuk bersedekah di waktu subuh. Tuh hebatnya waktu subuh. Kenapa waktu subuh kita disuruh bersedekah? Kata Rasul, 2 malaikat turun. Satu malaikat doa sama Allah, ya Allah, lipat gandakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Malaikat yang kedua doa sama Allah, ya Allah, hancurkan dan bangkrutkan orang yang pelit tidak mau sedekah. Kalau yang doain malaikat kabul nggak?
Kalau malaikat doa, Allah terima nggak doanya? Allah terima. Maka karena malaikat yang berdoa di waktu subuh supaya orang yang bersedekah di waktu subuh diberikan keberlipatan dan rezeki, maka jangan lupa kalau habis setelah selesai sholat subuh sedekah. Saya sholat di masjid, saya sholat di rumah, sedekahnya gimana dong? Kan ada kiris. Nah, ada kiris kan? Masjid Nurul Hikmah ada kiris juga? Ya Nurul Hikmah ini masukkan saja itu ke kiris kita. Tinggal tulis, saya nggak punya uang banyak, 10.000 nggak apa-apa, 5.000 juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Kalau ibu ngirim ke kiris, kata Pak Najib, ibu Ani cuma 2.000 dikirim ke kiris. Ada yang kebaca? Nggak kebaca. Yang penting kita sedekah. Punya kiris nggak, Bu? Punya kiris nggak? Bisa pakainya, Ustaz. Hah? Bisa pakai. Kiris. Kalau setiap e-banking kan kalau kita punya tabungan kan ada e-banking tuh, BNI, BRI, semua bank lah masih ada. Itu pasti ada kirisnya, pasti. Ibu punya e-banking nggak? Suami saya punya. Kalau suami bilang suaminya. Misalnya kalau punya itu pakai kirim. Kalau nggak punya gimana? Buat celengan. Celengan. Gambarnya bagong. Bagong tuh. Apa bagong? Bagong itu. Apa bagong ya? Hah? Kan ada tuh di dunia wayang namanya bagong. Ada gareng. Kan biasanya orang dulu tuh kan kalau punya celengan gambarnya kayak bagong. Betul Bu ya? Kalau yang lahir tahun 70-an tahu tuh. Kalau sekarang nggak ada, pakai flash. Toples. Toplesnya ditutup. Jangan bisa dibuka, nanti gua ambil lagi. Tuh. Tapi tutup dikasih lubang tuh. Kan biasa kita dikasih lubang tuh. Dari misalnya Denko kan? Kasih lubang. Kemudian habis sholat subuh selesai apa sebelum baca Quran, taruh 2.000 tuh nyatin, ya Allah ini uang saya masukkan ke dalam celengan dengan niat. Yang pertama buat orang tua saya yang sudah meninggal, 2.000 loh, 2.000 doang. 2.000 mintanya banyak lagi. Buat orang tua yang sudah meninggal, kerabat-kerabat yang sudah meninggal, semua orang beriman. Tuh, 2.000 mintanya banyak. Masukin tuh. Niat juga ya Allah supaya saya disembuhkan dari penyakit. Setiap hari 2.000. Kalau memang punya uang lebih 5.000. Nanti pas hari Jumat kan terkumpul tuh. Taruh di masjid. Masukin tuh. Atau mau sebulan sekali nggak apa-apa. Nanti masukin ke masjid. Jangan dibuka. Ini udah dibuka. Banyak juga ya. Pakai dulu lah buat belanja lah. Jangan. Ibu kan begitu. Penasaran. Isinya berapa sih? Jangan penasaran. Kalau sudah dimasukin nggak usah diingat. 5.000. Kalau lebih lagi 10.000. Kalau memang ibu punya kontrakan 20 pintu, 50.000. Misalnya yang punya kontrakan pintunya doang. Kalau pintu doang. Nah, karena itu maka subuh itu penting. Maka kata Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dari Tuhan atau Allah yang menjaga waktu subuh. Kalau bicara subuh panjang ceritanya, tapi saya ceritakan yang penting-pentingannya. Kenapa disebut waktu subuh? Min syarri ma khalaq. Ini tema pertama. Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ini disebutkan umum, makhluk apa aja. Semua makhluk yang diciptakan Allah pasti memiliki efek bahaya. Pasti. Ada efek baik, ada efek bahaya. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan itu wajar. Tapi tema yang pertama adalah kenapa harus berlindung kepada Allah. Itu satu tuh.
Dan kenapa harus berlindung dari objek-objek ini nanti yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Falaq? Kenapa harus berlindung? Yang pertama karena yang memiliki perlindungan mutlak hanya Allah. Yang bisa melindungi hanya Allah. Berarti Anda nggak bisa berlindung kepada makhluk. Anda nggak bisa berlindung kepada sesuatu ciptaan Allah, nggak bisa. Misalnya apa? Berlindung sama batu, disembah-sembah ke batu, atau berlindung pada pohon besar, pohon beringin, disembah-sembah tuh ada sesajen. Makanya disebut dengan paham animisme dan dinamisme. Orang-orang dulu kita, orang-orang Indonesia dulu tuh, itu mereka punya keyakinan bahwa mereka lemah, yang kuat adalah alam semesta, maka mereka sembah. Itulah agama Hindu, misalnya agama siapa? Sunda Wiwitan. Di mana Sunda Wiwitan? Di mana Sunda Wiwitan agamanya? Badui. Maka Badui itu mereka jaga tuh alam, jangan sampai dirusak. Kenapa? Karena mereka sucikan dan sakralkan. Yang memberikan perlindungan hanya Allah. Maka dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahus Samad. Allah tempat terlindung. Kenapa Allah tempat berlindung? Karena Allah kuat, qawi. Karena Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah tahu kelemahan ciptaannya. Misalnya mobil itu, mobil. Yang tahu baik buruknya mobil itu siapa? Pabriknya. Ya kan? Pabrik yang tahu. Yang tahu baik buruknya ciptaan Allah siapa? Allah. Maka yang diberikan tempat untuk berlindung siapa? Allah. Anda harus berlindung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kenapa? Makhluk lemah. Karena dia lemah seperti sesuatu sandaran yang rapuh. Ibu kalau bersandar di sesuatu yang bisa jatuh, rapuh, kira-kira ibu bisa bersandar nggak? Enggak, Anda akan jatuh. Maka kuatkan iman kita, yang kita jadikan sandar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta perlindungan kepada Allah. Maka setiap baca Quran kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena setan musuh kita dan Allah sebutkan. Kenapa setan jadi musuh kita? Setan itu enggak pernah capek godain kita. Kalau kita bisa capek godain setan. Betul nggak, Bu? Tapi setan nggak pernah lelah godain kita, sampai mau meninggal aja kita masih digoda oleh setan. Tuh, satu. Yang kedua, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Kita lemah. Ibu ini kuat atau lemah? Dikasih ngantuk, bisa nggak lawan ngantuk? Gak bisa. Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Kalau Tuhan itu tidur, Tuhan ngantuk, habisnya alam semesta. Bisa berbenturan. Kenapa? Yang jaganya lagi tidur. Mobil ini dijaga, dan mobil ini rentan maling. Tiba-tiba penjaganya tidur, hilang nggak mobil? Oh, hilang. Allah nggak tidur, maka alam semesta teratur. Dan karena kita ini lemah, kita nggak bisa tahan ngantuk. Kalau penyakit nggak bisa dilawan. Ada nggak orang yang bisa melawan demam? Datang demam ke dia batuk, bisa nggak ibu menahan batuk? Bersin? Nggak bisa, langsung keluar. Berarti kita lemah atau kuat? Lemah. Kita nulis itu dengan tangan kita atau karena izin Allah? Izin Allah. Coba kalau ternyata kita punya kekuatan dengan tangan bisa nulis, tiba-tiba Allah kasih stroke, tangan itu nggak bisa bergerak, bisa nulis nggak? Nggak bisa nulis. Kalau Anda berusaha untuk nulis, itu bisa tuh. Kenapa? Tadi Allah yang menggerakkan. Mana yang lebih kuat? Allah atau makhluk? Allah. Berarti makhluk lemah. Karena kita lemah, kenyang, kita buang air besar. Ada nggak yang di sini bisa nahan buang air besar? Nahan kencing nggak ada, Pak. Berarti kita lemah. Kalau kita lemah, jangan sombong. Sombong kita. Kenapa? Kita lemah, maka kita butuh perlindungan karena kita lemah. Kepada siapa? Yang maha kuat, yang tidak tidur, tidak ngantuk.
Yang mengetahui baik buruknya makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema yang pertama dari surah Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda baca Quran, baca perlindungan. Kalau Anda mau tidur, minta perlindungan. Anda mau berjalan ke tempat kerja, minta perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, temanya adalah perlindungan dari apa? Di sini disebutkan pertama dari kejahatan makhluk, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Siapa makhluk Allah ciptakan? Banyak. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan siapa? Hah? Virus. Apalagi? Jin. Itu nggak kelihatan. Virus ganggu nggak? Bakteri ganggu nggak? Ganggu. Jahat nggak tuh? Jahat. Jin mengganggu nggak? Lagi di rumah sendirian, di belakang petak. Ada bunyi kering, ada nyuci. Nggak ada orang. Berani nggak ibu ke dapur? Berani nggak ke dapur? Nggak berani. Perasaan nggak ada orang, kenapa ada nyuci piring ya? Jin ganggu kita supaya kita was-was, supaya kita panik tuh. Kenapa? Karena memang jin jahat itu, jin kafir tujuannya adalah menggodain orang supaya takut. Itu yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti apa? Ada binatang-binatang buas berbisa, ular. Tiba-tiba lagi jalan, siset ular depan kita. Dipatok, tak, mati kita. Berbisa. Kalau jengking, lagi enak-enak duduk, dipatok, lagi duduk. Loh, kenapa ini kalau udara kan? Tuh, apalagi kelabang masuk ke sini nih. Tapi biasanya nggak mungkin bisa masuk ke sini. Kalau ke mulut biasanya Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Karena ada malaikat yang diciptakan untuk menjaga, yaitu menjaga kita dari kejahatan-kejahatan itu. Maka jarang orang kan ada kalau jengking masuk mulutnya, ada nggak? Ada nggak masuk kelabang masuk mulutnya? Pernah dengar di berita nggak? Allah jaga. Atau ular masuk? Ayo. Ada nggak? Tidurnya gini. Ngangap. Tidur ngangap, ngorok lagi. Udah ngangap, ngorok. Ular masuk. Ada nggak ceritanya? Nggak pernah dengar kan? Allah jaga ini. Nah, yang dimaksud itu adalah selain kejahatan makhluk yang tadi, ada juga kejahatan makhluk ciptakan Allah. Banjir yang ciptain siapa sih? Allah. Gempa bumi siapa? Dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Nah, kita minta sama Allah dari kejahatan makhluknya. Artinya pada saat tsunami kita bisa selamat. Pada saat ketika gempa kita bisa selamat dan seterusnya. Termasuk kebakaran dan ciptaan Allah. Maka jangan lupa kita sering membaca Al-Falaq. Yang kedua dari sihir, min syarri ghasikin idza waqab. Pertama itu ya, dari kejahatan malam. Kenapa kita berlindung dari kejahatan malam? Apabila malam itu telah gelap gulita. Karena biasanya kalau malam banyak gangguan. Coba ibu keluar malam jam 1 aja, keluar sana tempatnya sepi, diganggu nggak? Diganggu nggak? Diganggu tuh. Ada preman ada diganggu. Perempuan lewat, diganggu nggak? Diganggu. Makanya kalau perempuan malam-malam jangan keluar. Ini jangan seperti kupu-kupu. Malam, kalau malam dia keluar, kalau siang dia tidur. Jangan. Kenapa? Malam itu banyak kejahatan-kejahatan. Maka disuruh minta perlindungan untuk malam. Kenapa? Ke orang kalau mau nyolong malam atau siang? Malam. Orang kalau melakukan kejahatan banyak di malam. Makanya berlindung dari waktu malam. Yang ketiga, berlindung dari sihir. Di sini disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan an-naffatsat itu perempuan-perempuan penyihir.
Fil uqad yang meniupkan pada buhul-buhul tali, maksudnya bacain jampi-jampi. Jadi pas diikat tuh seperti yang dialami oleh Rasulullah, oleh Lubaid bin Asam, itu diikat-ikat tuh. Rambut Rasulullah dimasukkan ke kurma, kulit kurma lalu diikat. Lalu dia apa ya? Bacain apa? Jampi-jampi mantra-mantra. Itu kata Allah kepada Rasulullah, berlindung dari kejahatan para penyihir-penyihir. Kenapa sihir kita harus berlindung? Sihir itu jahat. Bisa memecah belah suami istri jadi cerai. Ada sihir. Di dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Para penyihir itu pada zaman Nabi Sulaiman, kerjaan mereka adalah sihirnya itu bisa memisahkan yufarriquna bainal mar'i wa zawji, orang dengan pasangannya. Bisa dibuat cerai. Satu. Yang kedua, orang bisa dikasih penyakit oleh sihir itu, nggak sembuh-sembuh, diperiksa dokter, nggak ada penyakitnya Pak, tapi dia nggak bisa bergerak. Melalui apa? Santet. Santet itu sihir. Kalau di Bali ada namanya lea. Kalau di daerah Jawa tempat santet itu ada di Banyuwangi. Orang Banyuwangi ada di sini. Hah? Di Jawa Timur Banyuwangi itu tempatnya. Kalau mau nyari tuyul, ibu mau nyari tuyul nggak? Saya kasih tahu tempatnya. Di mana? Gunung Kawi. Di Gunung Kawi atau di wilayah Kediri. Banyak tuyul. Kediri dan Gunung Kawi. Kalau mau nanti saya ajak. Siapa mau kaya, mau sugih? Siapa? Kayaknya ibu mau kaya. Pas sampai Gunung Kawi ditendangkan jatuh dari Gunung Kawi. Tuh, jadi sihir itu bisa membuat orang menderita. Ada orang penyakit sampai bertahun-tahun karena sihir. Banyak orang mati terbunuh karena sihir. Pernah dengar nggak kasus dulu orang-orang banyak disihir melalui santet? Yang disebut sihir termasuk santet. Sihir kalau bahasa Quran ini namanya sihir. Tapi bahasa kita santet, dukunan dan seterusnya itu sihir. Kenapa? Menggunakan alat-alat seperti yang diceritakan tadi. Orang kalau sihir ditanya, ada fotonya nggak? Ibu ya? Dilihat. Ada nggak alat yang akrab dengan orang itu? Itu darah pun. Dan seterusnya. Kemudian disitulah kemudian dijampi-jampi dengan minta bantuan siapa? Jin. Dan jin senang. Jin itu kalau dengan dukun, dia bikin persyaratan. Kalau mau begini harus siapin rokok Cisamsu 3 bungkus. Tambah dengan pisang goreng. Plus kopi satu ini. Apalagi telur rebus. Oh. Coba lihat itu. Dukunnya nyiapin sesajen. Siapin. Kenapa? Dia berarti minta perlindungan sama jin. Itu udah kafir. Itu udah musyrik. Maka orang-orang dukun itu mereka anti ke sholat. Kenapa? Karena memang udah murtad. Kalau di Islam dia murtad. Dia minta perlindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi efek samping dari sihir termasuk santet itu luar biasa jahatnya. Maka karena ini jahat betul ya, kita diajari surat. Disuruh baca setiap hari, setiap sholat. Hebat nggak Rasulullah? Hebat. Kenapa? Karena Rasulullah adalah juru bicaranya Allah. Nih dikasih ini supaya selamat manusia, karena yang ciptain manusia itu Allah, yang ciptain jin juga Allah. Dan Allah tahu yang baik dan buruk. Ini dikasih nih tipsnya supaya berlindung kepada Allah. Dikasihlah surat-surat yang dijadikan wiridan. Kalau dibaca setiap hari itu bisa memberikan manfaat. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa kita berlindung dari orang dengki? Orang dengki repot tuh. Kita mau baik, kita mau tidak baik, tetap dia mau benci. Orang dengki tuh, kita nih sholat rajin, tetap aja dia dengki, dianggap salah nih kita. Begitu. Nah orang dengki itu dua cirinya, senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu orang dengki. Misalnya tetangganya beli mobil, dia yang gelisah. Apa dia bilang? Jangan-jangan duitnya dari korupsi, disebarin tuh si tangga gua itu beli mobil Alphard.
duitnya dari nyolong tuh. Subhanallah. Itu hasidin idza hasad. Orang yang dengki kalau dengkinya aktif. Kalau cuma dengki biasa, dia cuma iri doang. Tapi kalau dengkinya aktif, dia cari cara supaya membuat nikmat itu hilang dari orang itu. Dia fitnah, disebarkan tentang yang negatif, bahwa dia begini, nama baiknya dihancurin tuh. Apa sih bahasanya tuh? Menyebarkan nama baik. Dia tuh dapat mobilku dari hasil miara tuyul. Sebaringlah dia miara tuyul. Bayangkan kalau orang kampung tahu, percaya, habis gitu orang itu. Datang satu kampung, dia pukul sampai mati, padahal dia bukan dari mana? Dari tuyul, tapi dia dapat warisan. Dia dapat warisan, dia beli mobil Alphard. Wajar nggak? Warisannya itu 1000 meter. Di mana? Di Kemanggisan tuh. 1000 meter di Kemanggisan, 1 meter berapa? 15 juta kali 1000. 15 miliar. Beli Alphard bisa nggak? Dia bilang dari miara tuyul. Orang percaya, digebukin sampai mati. Jangan gitu. Orang dengki, jahat. Padahal orang yang dengki gak dapat apa-apa dari apa yang dia dengkikan. Makanya Nabi mengatakan, iyakum wal hasad, jauhi sifat hasad. Kenapa? Hasad itu seperti ta'kulun narul hatab. Orang yang hasad, dia mempengaruhi dirinya sendiri seperti api membakar kayu bakar. Api ketemu kayu bakar, nyambung gak? Nyambung gak, Bu? Nyambung. Orang yang hasad terhadap dirinya, itu dia membakar dirinya sendiri. Orang lain gak apa-apa. Paling tadi kejahatan itu ada membuat dia bisa terkena bahaya. Makanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dengkinya aktif. Kalau dengkinya nggak aktif, iri doang nggak apa sih. Maksudnya nggak apa-apa, nggak mempengaruhi dia, tapi bermasalah buat dia, punya penyakit psikologis nanti. Tapi kalau hasadnya aktif, dia berusaha untuk menghancurkan nikmat yang didapat orang lain. Tadi disebar fitnah. Artinya apa? Orang yang menyebarin fitnah itu, yang pertama udah dosanya besar sekali, yang kedua mempengaruhi psikologis dia, dan ketiga bisa menghancurkan hubungan sosial dengan orang. Makanya kemudian Allah ngajari satu surat yang kalau kita baca rutin, insya Allah Allah akan jaga kita dari kejahatan. Pertama, makhluk yang menciptakan Allah. Yang kedua, kejahatan malam. Yang ketiga adalah sihir. Dan yang keempat, dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Maka yang terakhir ya, yang terakhir nih, gimana menerapkan surat ini dalam kehidupan? Pertama, banyak baca surat Al-Falaq, jadikan wirid harian satu. Yang kedua, perkuat tawakal kita kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah. Udah hilang nih. Berarti sudah habis internetnya ini. Dari bayar belum, Pak? Ini hilang. Dan yang ketiga adalah kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat diri kita dari kajian terhadap surah Al-Falaq yang di dalamnya itu banyak informasi yang penting untuk kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak baca surat Al-Falaq, perkuat tawakal dan jaga hati kita dan sifat hasad dan sihir. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz materinya ini. Silakan dibuat kesempatan bertanya Bapak Ibu. Sebentar paling belakang dulu. Slide itu nanti Mas Andi. Ada lagi slide? Baru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masih berhubungan dengan surat Al-Falaq, tapi agak sedikit
tersebut sehingga meleleh air mata kita. Kok hanya dengan ucapan itu kita sudah terlindungi dari semua itu. Padahal banyak orang yang misalnya merasa atau perkiraan kena santet itu kayak kedukun sampai kegiatan misalnya. Nah, apakah dengan melelehnya air mata itu batal sholat kita? Karena saya pernah ditegur sama seorang teman itu, kamu ngapa sholat nangis? Terus saya ceritakan, katanya dia batal itu. Jadi ini saya ingin konfirmasi apakah benar-benar saat kita membaca suatu ayat atau surat kemudian meyakini atau itu mengagumi berdasarkan ayat atau surat itu kita menangis itu apakah benar-benar batal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan ibunya ada dua ya, yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, minta perlindungan itu ada secara fisik, ada secara spiritual ya. Seperti orang sakit fisik nih, itu kan ada dua yang harus dilakukan. Pertama, perlindungan secara medis. Yang kedua, perlindungan secara spiritual. Kalau cuma medis aja, kadangkala belum tentu. Kita butuh juga bantuan doa. Maka kita disuruh berdoa. Misalnya Anda sakit ke dokter, tetapi juga untuk memperkuat kesembuhan itu lakukan sesuatu yang spiritual. Apa? Banyakin doa. Misalnya doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub pada saat beliau kena penyakit. Andi masanya buruk wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena satu penyakit. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Meskipun dalam ayat ini Nabi Ayub tidak meminta kesembuhan, tetapi di dalamnya ada makna minta kesembuhan. Kenapa? Nabi Ayub malu sama Allah minta sembuh. Kenapa? Karena Nabi Ayub dikasih waktu sehat lebih banyak daripada waktu sakit. Kita enggak, puyeng sedikit, ya Allah, baru puyeng. Tapi Nabi Ayub pas istrinya bilang, minta sama Allah, kau kan Nabi, doamu pasti dikabuli. Kata Nabi Ayub, saya malu. Kenapa? Coba hitung waktu sehat saya, rezeki yang Allah berikan ke saya itu udah banyak banget. Karena Nabi Ayub termasuk orang paling kaya, hartanya banyak, istrinya aja lebih dari satu, banyak. Tapi kemudian ketika dikasih penyakit, kenapa? Karena pada saat ketika Nabi Ayub diberikan kekayaan dan tetap tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, kata setan bilang sama Allah, pantas aja ya Allah kalau Nabi Ayub tetap ibadahnya nggak kendor meskipun diberikan rezeki yang banyak. Kenapa? Dikasih rezeki, coba rezekinya dia cabut. Allah bilang, oh ya kita, kau menantang nih, kita uji. Akhirnya Allah cabut satu-satu tuh, binatang ternaknya mati. Apa Nabi Ayub kemudian ngeluh? Enggak, tetap ibadahnya enggak kendor. Apalagi anaknya satu persatu Allah matikan, satu persatu habis. Apakah kemudian Nabi Ayub kendor sholatnya, ibadahnya? Enggak, semakin kuat. Yang ketiga, istrinya ninggalin dia cuma satu yang bertahan. Karena gimana pun juga wajar sebagai manusia nggak sanggup ngurus Nabi Ayub yang penyakitnya itu nggak pernah terjadi pada zaman sekarang. Kenapa? Semua anggota badannya habis kecuali lisannya yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap berzikir. Tinggal satu tuh yang jaga dia. Sampai yang satu itu berjualan untuk membiayai hidup sampai Nabi Ayub nggak kasih. Yang kemudian Nabi Ayub ketika diminta oleh istrinya, udah minta sama Allah. Akhirnya mau tidak mau dia minta sama Allah, tapi dengan permintaan yang tidak langsung minta. Rabbi anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau tahu saya kena musibah dan Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Gitu aja doa. Kata ulama, kalau ente sakit, jangan lupa baca ini. Ani masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Itu ada dalam surat di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surat, saya lupa suratnya itu. Tapi itu ada. Nah, itu namanya spiritual. Doa. Yang kedua, apalagi perbanyak sedekah. Itu bagian dari penyembuhan. Kenapa? Nabi yang bilang, "Da'u mardhakum bis shadaqah." Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Medis wajib ikhtiar, tapi untuk memperkuat kesembuhan itu mempercepat gunakan spiritual. Apa? Doa dan sedekah. Kedua, pertanyaan gimana hukumnya kalau orang nangis dalam sholat? Batal enggak? Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat kalau nangisnya wajar. Cuma netes air mata. Kenapa? Mungkin dia ingat utangnya belum dibayarkan. Bukan ingat Allah, ingat utang. Oh, nih di depan udah pintu nih, debt collector udah datang ke depan, tukang kredit orang dulu kan kalau kredit itu tukang kredit. Tok dia lagi sholat, nangis dia. Jangan. Nangisnya bukan takut sama Allah, tapi takut diminta oleh tukang kredit. Kalau nangisnya itu adalah menetes air mata, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau nangis ya sambil loh, nah, ibu ya, sholatnya batal. Ngerti nggak bu? Nangisnya gini, tapi keras kayak gini apa? Ngomong gitu. Nah itu kenapa? Karena ibu mengucapkan suara yang itu bisa dipahami dan dimaknai. Itu membatalkan sholat. Jangan gitu. Ibu lihat, Allahu Akbar. Batal sholatnya. Imamnya kelamaan. Sholat. Ibu bilang, lama banget imamnya. Ingetin. Ibu batal. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat yang itu bisa dipahami. Tapi kalau dia dalam karena ini diri, itu gaib. Tapi lagi pakai merdu. Waduh, bahaya bahaya. Bisa dipahami bu ya? Yang di belakang bisa ya. Jadi yang membatalkan kalau dia mengeluarkan suara yang bisa dipahami dan itu apa sih kalau nangis cengungukan? Cengengesan. Bukan cengengesan aja. Nangisnya tetap gitu. Nah itu ada suara. Apalagi bergeraknya lebih dari sekali. Batal. Mazhab Syafi'i batal. Bisa dipahami ya? Silakan satu lagi. Ya silakan. Ada riwayat yang mengatakan kalau ada orang baca Al-Quran baik sendiri maupun bersama-sama atau diperdengarkan Al-Quran lalu dia mengantuk, itu ada jin dalam tubuhnya. Terus pertanyaan pertama, lalu kedua, sepertinya kontradiksi dengan pertanyaan pertama itu, Al-Quran adalah sebagai obat. Saya pernah dengar ada suatu klinik penyembuhan penyakit insomnia, penyakit susah tidur. Jadi orang datang situ tuh diberikan tempat yang nyaman, bantal, karpet tebal, lalu suruh baca Quran, mereka tertidur jadi sembuh dari penyakit susah tidurnya. Mohon tanggapan Ustaz, terima kasih. Yang pertama terkait dengan Al-Quran itu membacanya sebagai obat, dan itu dinyatakan dalam Al-Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami kata Allah turunkan Al-Quran itu bacaannya sebagian bisa menyembuhkan. Satu, berarti secara prinsipil Al-Quran itu ayat-ayatnya kalau dibaca bisa memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena ini bukan ucapan biasa. Ini ucapan Allah, disebut dengan kalam Allah. Kalau kalam Allah itu di dalamnya enggak ada motif dan kepentingan kita, tapi motif dan kepentingan Allah. Apa kepentingan Allah? Kemaslahatan manusia. Al-Quran diturunkan buat siapa? Allah atau buat kita? Buat siapa bu? Allah atau kita? Kita.
Lalu Allah masukkan di dalam Quran itu ayat-ayatnya bisa memberikan efek penyembuhan kalau dibaca. Satu tuh. Maka Rasul suruh kita banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Manfaatnya banyak. Bukan manfaat ketenangan hati, tapi juga manfaat bisa memberikan terapi fisik. Karena itu maka Rasulullah ngajarin kalau ada yang sakit maka bisa diruqyah dengan ruqyah syariah, membaca ayat-ayat Quran. Baik itu penyakit terkait dengan medis atau penyakit gangguan jin. Bisa. Kenapa? Penyakit medis itu bisa disembuhkan, mungkin nggak langsung dari Al-Quran, tetapi bisa disembuhkan melalui perubahan stamina tubuh. Ngerti nggak Bu? Saya beri contoh. Orang kalau dibacain Quran tenang nggak? Tenang. Dan Allah sudah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah hati tenang. Orang kalau hatinya tenang, tekanan darahnya stabil nggak? Kalau tekanan darahnya stabil, nggak naiknya turun, sehat nggak? Sehat. Yang sakit pun bisa sehat. Kenapa? Tekanannya stabil, mempengaruhi stamina. Kalau stamina bagus, maka diukur tuh tegangannya oleh dokter. Oh, udah sehat nih, ya kan? Diukur tuh. Pakai apa mengukurnya tuh? Mengukur terkait dengan diri kita. Pakai apa? Pakai sentimeter. Tensi, sentimeter. Pakai tensi kan? Orang kalau sakit yang diukur apa dulu? Tensinya, darahnya. Tunggu. Di dalam Islam, bacaan-bacaan itu direspon oleh cairan dalam diri kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh peneliti namanya Dr. Masaru Emoto. Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah ya? Di mana air yang dibacakan itu merespon ucapan. Nah, sama dengan kita, di dalam tubuh kita ini ada darah. Kalau kita sering mendengarkan kalimat-kalimat Quran, apalagi membacanya, itu respon positif. Kalau darah kita bagus, stabil, maka penyakit-penyakit yang lain akan turun, hilang dengan sendirinya. Maka dulu di Amerika ada klinik lakukan riset penelitian. Orang-orang dikumpulin di situ yang sakit-sakit di klinik itu, Muslim dan non Muslim sama aja. Jadi yang Muslim dan non Muslim sama, di terapinya sama, treatmentnya sama. Didengarkan bacaan-bacaan Quran, jadi pakai bacaan Quran, di terapinya baca Quran, dipakai kaset, dengerin. Yang lagi sakit dengerin aja. Ternyata dari sekian orang itu hampir 70% sembuh setelah itu. Tapi tentu nggak langsung. Selama beberapa bulan baru sembuh. Kenapa? Ternyata ketenangan mendengarkan itu mempengaruhi kepada hilangnya penyakit, kesembuhan. Bisa ngerti Pak? Bukan Quran langsung nyembuhin, bukan. Oh, yang nyembuhin apa amat dong? Tapi mempengaruhi keadaan hati dan tubuh. Kalau hati bagus, tubuh bagus, bisa menjadi imun. Tahu imun? Bukan Maimunah, bukan. Imun. Imun itu artinya kebal. Hah? Lancar. Buat acar. Oh, timur. Nah, ini kan bisa buat acar kan? Kayak Bapak tadi. Ini bisa menjadikan tubuh jadi kebal. Kalau penyakit udah ada dari kita kemudian kebal ya, kira-kira hilang nggak? Hilang itu dengan sendirinya akan hilang. Akhirnya dikatakan orang ini sudah sembuh. Berarti ada hubungannya nggak? Ada hubungannya meskipun tidak langsung. Pertanyaan itu apa tadi Pak? Ini kalau membaca Quran atau diperdengarkan Quran ada jin dalam badannya, itu benar apa enggak? Jadi gini, yang membuat kita ngantuk itu kan banyak faktor, ya kan? Ada orang karena lelah kerja. Orang kalau kerja kemudian sholat Jumat dengerin khutbah, ngantuk nggak? Gitu kan? Jangankan itu pengajian begini banyak tidur belakang, tidur tuh, mulai belakang tuh pada tidur. Ada yang ngantuk. Itu pengaruhnya bukan karena, bisa jadi karena dirinya. Penyakit diabetes, ngantuk nggak? Untuk kolesterol,
Ngantuk tuh lazimnya. Meskipun udah siap malam tidur, tetap ngantuk. Itu penyakit. Maka terapinya dengan apa? Dengan medis. Dibantu dengan terapi baca-baca Quran juga. Terapi medis tuh, karena penyakitnya penyakit fisik. Tapi Quran bisa membantu mempercepat tadi. Yang kedua, ada gangguannya itu dari jin. Dia buat ngantuk orang. Bisa nggak? Bisa. Jin itu kan mengganggu. Misalnya apa? Rumah. Oh, rumah. Kenapa kita di rumah? Kalau ngisi rumah, azan dulu. Di rumah kosong nih. Kita menempatin setiap kamar-kamarnya kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Supaya jin itu kepanasan keluar dia. Kenapa supaya keluar? Kalau jin itu ada di tempat itu, dia bisa ganggu kita. Misalnya antara suami istri dibikin was-was. Istrinya dibilangin, dibisikin, uang biru itu di dompetnya ada perempuan. Ada foto perempuan. Curiga kan? Suaminya dibisikin, itulah bini lu tuh main sama orang tuh. Akhirnya curiga kan? Iya. Curiga. Makanya di rumah kalau perlu banyak baca Quran supaya jin nggak menetap di situ, nggak betah ya, karena panas. Ibu kalau berada di ruangan panas mau keluar nggak? Ini ruangan panas nih ngumpul, panas di masjid, nggak ada AC-nya tertutup panas, betah nggak lama-lama? Sama dengan jin, nggak betah dia. Kenapa? Kalau ada baca Quran, apalagi tauhid tentang keagungan Allah, nggak betah dia tuh. Makanya ayat kursi dibaca. Yang ketiga, azan itu tentang tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tauhid itu. Nggak kuat dia. Makanya jin nggak sanggup tuh keluar. Tapi kalau rumah itu seperti kuburan, nggak pernah dibacakan Quran, jin enak. Di situ dia ganggu tuh. Lagi baca Quran kita dibikin ngantuk. Kok digoda-goda. Nah, karena itu maka kalau itu ternyata ada kaitan dengan semakin kita tidak bersemangat ibadah, bisa jadi jin menggerogoti Anda. Maka Anda perlu diruqyah. Panggillah Ustaz Muhammad Faizal tuh yang di YouTube tuh terkenal. Panggilnya ruqyah, dibaca itu. Apa yang bacanya? Ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat yang gunanya untuk pasti ada Al-Fatihah. Pasti ada ayat kursi, pasti, dan ayat-ayat lain termasuk wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, itu dibaca. Biasanya begitu. Nah, kalau ternyata di dalam diri dia ada jin yang menggelandang dia, itu bisa keluar. Kenapa? Ada orang yang rajin ibadah, tiba-tiba nggak semangat ibadah. Pasti ada sesuatu yang menggelendotin dia. Apa menggelendotin? Menggelayut gitu ya. Gelendotin, kalau saya bilang gelendotin. Tapi bahasa Indonesia apa Pak? Menggelayuti dia. Maka salah satu caranya adalah Anda bisa terapi. Pertama, self terapi diri sendiri. Yang kedua bisa terapi pakai orang yang biasa meruqyah orang lain. Bagaimana terapi diri sendiri? Baca tuh tadi ayat kursi, Al-Fatihah dulu, ayat kursi, kemudian 2 akhir surat Al-Baqarah, Qul Al-Falaq. Nah, itu terapi diri sendiri. Taruh air nih, habis dibaca ini kan ditiup nih, baru diminum. Itu caranya Bu. Ketawa, saya minum diketawa. Enak Ustaz dapat minum, tidak dapat minum juga itu. Cuma tenggelam itu cairan. Apa tuh? Ininya agak kecil sedikit tuh. Buat tenggelamnya. Saya pikir cukup baik. Ya. Masih ada lagi yang lain? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi di pembahasan Pak Ustadz menyebutkan riwayah dan diroyah. Tadi yang sudah dijelaskan yaitu riwayah, tapi diroyahnya belum. Mohon dijelaskan. Terus yang kedua ini mengenai sihir atau santet. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ini ada orang yang kena santet, dia berdoa, kemudian mungkin Allah menjawab doanya. Dia minta supaya apabila dia kena sihir, tolong dikembalikan kepada yang mengirim, gitu kan? Nah, ternyata mungkin doanya itu
dijabah oleh Allah, sehingga orang yang mengirim itu meninggal dunia sesuai dengan keinginannya tentunya mungkin ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah orang yang berdoa supaya orang yang menyantet dia atau menyihir dia itu kembali kepada yang mengirim itu dosanya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Bu, dikumpulin aja supaya yang lain ada yang lain. Satu lagi ya, masih ada dari bapak-bapak ada. Saya bertanya. Ya terakhir ya, siapa Bu? Mohon maaf Pak. Oh yang bertanya menjawab, saya cari semua tertutup. Silakan. Ini Pak, Al-Quran itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada baginda Nabi. Pertanyaan, malaikat Jibril bagaimana menerimanya wahyu tersebut? Sedangkan pada saat berhadapan dengan Allah pun di Sidratul Muntaha malaikat Jibril tidak mampu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Bagaimana menerimanya dari Allah kemudian yang harus disampaikan kepada baginda Nabi. Dan yang kedua, di dalam surat Al-Waqiah ada sebuah ayat la yamassuhu illal mutahharun. Jangan memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Al-Quran seperti apa yang tidak boleh dipegang terkecuali dalam keadaan suci, sedangkan Al-Quran di masa tersebut belum dibukukan, melainkan para sahabat menyimpan itu di memori otaknya masing-masing, dan yang kedua ditulis di lapak kurma ataupun di tulang belulang unta seperti itu. Sedangkan pas masa itu gitu, Al-Quran belum dibukukan. Al-Quran seperti apa yang tidak boleh dipegang terkecuali dalam keadaan suci? Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Ibu siapa Bu? Fira. Ibu Fira terkait dengan gimana membalikan sihir itu, apakah boleh dalam Islam? Yang pertama, Islam ini dan seorang Muslim yang taat, semua perilakunya, keinginannya harus diselaraskan dengan keinginan Allah. Itu Muslim. Maka disebut dengan Muslim itu adalah Anda menyerahkan segala urusan Anda semua kepada Allah. Itu Muslim artinya menyerahkan diri secara total kepada Allah. Termasuk semua perbuatan kita dilakukan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita belum tentu benar, belum tentu baik. Termasuk ketika kita misalnya terkena sihir, lalu kita baca-baca ayat-ayat dan seterusnya, kemudian sembuh, lalu kita bisa membalikan sihir itu kepada pelaku. Jangan, karena itu termasuk perbuatan zalim juga, perbuatan yang enggak dibenarkan. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang melakukan itu juga. Maksudnya ngerti nggak Bu? Yang kedua, jangan membalas kejahatan, keburukan dengan keburukan. Ini prinsip. Kenapa? Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau itu misalnya sesuatu yang terkait dengan cara yang halal, yang adil, kalau balas pun tidak melebihi dari standar. Tapi dalam kaitan dengan persoalan seperti ini, di dalam Islam itu ada la darar wa la dirar. Jangan memberikan bahaya dan membalas dengan bahaya yang setimpal. Saya beri contoh. Ibu pergi ke masjid bawa sandal yang bagus, hilang. Ibu ambil lagi sandal orang sebagai pengganti, bawa pulang. Itu namanya membalas dengan balasan yang setimpal. Itu nggak boleh. Nggak bisa dibenarkan. La dharar wala dirar. Kalau udah hilang udah, nggak usah ngambil sandal orang. Orang yang sandalnya hilang juga dia bilang, gue ambil sandal orang juga. Dan seterusnya akhirnya juga selesai. Begitu. Ya. Maksud saya, kita nggak melakukan itu, tapi kita bermunajat gitu, berdoa. Termasuk kita minta sama Allah. Itu kan minta berarti memberikan sesuatu yang negatif.
Kalau keinginan kita pasti seperti ibu. Gua ini udah kena santet. Nah, gua minta sama Allah biar dia mati deh. Ya jangan mati, maksudnya apa yang dia kirimkan kepada kita, mohon dikembalikan. Iya, contohnya begitu. Saya beri contoh biar dia mati, itu maksudnya gitu. Nah, itu sama aja. Keinginan kita akan begitu. Tapi kalau keinginan Allah jangan. Kalau kita doain, kita doain. Jangan doa yang buruk-buruk. Itu lebih bagus. Semoga dia kembali kepada kebenaran, dia sabar, dia tobat, itu boleh. Itu doa kebaikan. Jangan doa supaya dia nanti di jalan kena mobil truk, nabrak. Jangan. Ya misalnya kan itu contoh. Soalnya begitu, tapi salah satu contohnya adalah doa keburukan, misalnya begitu. Yang kedua, pertanyaan siapa tadi? Yani. Pertanyaan dari Pak Yani terkait dengan persoalan turunnya wahyu ya. Pertama gini, malaikat yang ditugaskan untuk bukan menurunkan, membawa wahyu untuk disampaikan. Bukan menurunkan wahyu, yang menurunkan wahyu itu Allah. Tapi yang diperintahkan siapa? Malaikat Jibril memang sudah punya tugas. Jadi Allah sudah tugaskan beberapa malaikat. Yang nyabut nyawa Israel, bukan Jibril. Enggak pernah Jibril ngambil tugasnya Israel. Kata Jibril, Roel, gua aja deh yang ngambil nyawanya dia tuh. Enggak. Manggilnya Roel lagi. Roel. Enggak begitu. Kata malaikat Israel, Jibril, biar gua yang bawa itu. Ini juga boleh. Masing-masing punya tugas. Di sini bisa kita katakan Allah membagi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Yang nurunin hujan, memerintahkan, mengatur, malaikat Mikail. Kasih tugas semua. Nah, termasuk Jibril, dia mendapatkan tugas mengirimkan wahyu dari zaman dulu sampai zaman Rasulullah selesai. Gimana caranya? Macam-macam. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam Islam kepada Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi Musa ke Nabi Musa. Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu bisa berbagai macam cara. Bisa ketemu langsung sama Allah. Saat kapan? Saat Isra Mi'raj. Allah langsung ngomong, maka turunlah tuh yang paling kita bahas 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang doanya Rabbana apa itu? La tu'akhirna in nasina. Ada itu doanya tuh. Itu doa langsung Bekasi pada saya bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril nggak bisa naik, dilarang. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, ente aja yang masuk. Kenapa ikut aja sekalian? Saya nggak bisa menembus sampai Sidratil. Rasul diberikan izin untuk bertemu langsung dengan Allah. Tapi dia melihat Allah, gitu loh. Jangan beranggapan melihat Allah, enggak. Seperti malaikat Jibril diberikan wahyu Quran oleh Allah untuk disampaikan, enggak langsung melihat, langsung diucapkan. Berarti berupa suara. Bila sautin tanpa suara, nanti kemudian disampaikan dengan suara kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Itu loh. Kalau Allah suara repot toh. Maka disebut dengan biduni sautin. Langsung, kok bisa? Allah Maha Kuasa. Gak usah ditanyakan bisa tidak bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Nanamkan kepada kita aja dia bisa. Nah, sampai kepada Rasulullah ada beberapa cara tuh. Apa? Cara yang pertama, bisa malaikat Jibril datang kepada Rasul. Bisa nggak? Rasul melihat malaikat Jibril bisa. Jibril kadang-kadang datang dengan wajah orang, ngajari Rasulullah. Kadang-kadang dengan gemerincing lonceng. Berarti ini berat nih. Kadang-kadang melalui langsung diberikan dalam mimpinya. Macam-macam caranya. Tergantung beban dari amanah yang akan disampaikan. Kalau dia berat, didahului dengan bunyi lonceng, gemerincing lonceng. Jadi seperti sesuatu menginformasikan dia berat nih, itu maksudnya. Jadi macam-macam caranya. Nanti disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengkorupsi itu ayat. Yang disampaikan oleh Jibril disampaikan langsung kepada siapa? Kepada umatnya saat. Pertanyaan kedua apa ini? Nah, yang disebut dengan hu ini lari ke Quran. Quran yang mana?
para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan yang dimaksud la yamassu illa mutahharun ini artinya Quran fi lauhil mahfuz yang ada di catatan di Sidratil Muntaha. Namanya lauhul mahfuz. Lauh itu artinya tempat simpanan yang terpelihara. Al-mutahharun yang bisa mengambilnya, menyentuhnya. Al-mutahharun siapa? Malaikat doang. Kata malaikat, kata mazhab Hanafi. Maka kemudian ditarik ke fikihnya, boleh enggak orang membaca Quran memegang mushaf tanpa wudu, tanpa bersuci? Kata mazhab Hanafi boleh. Jadi kalau ada mazhab yang mengatakan boleh memegang mushaf Quran tanpa berwudu, itu mazhab Hanafi. Karena yang dimaksud la yamassu illal mutahharun yang dijadikan dasar fikihnya itu oleh para ulama mazhab, itu yang dimaksud Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu kata mazhab Hanafi. Kata mazhab Syafi'i, mazhab kita ini, yang dimaksud itu bukan yang di Lauhul Mahfuz, Quran dalam mushaf. Mushaf itu di mana? Ya pelepah korma itu mushaf, kertas-kertas itu mushaf, namanya mushaf. Gimana kalau Quran yang ada di aplikasi HP? Kalau dia buka aplikasi lalu bentuk-bentuk, namanya mushaf juga. Kata mazhab Hanafi harus pakai wudu. Anda buka Quran nih, HP kan? Al-Qurannya, jadi HP-nya bukan mushaf. Pas dibuka aplikasi muncul Quran, jadi mushaf. Maka nyentuhnya pakai wudu, kata mazhab Hanafi. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang berwudu. Dalilnya tadi la yamassu illal mutahharun. Kata mazhab Syafi'i, itu membaca Quran, megang mushaf, pakai wudu. Kalau baca Quran tidak megang mushaf, boleh nggak pakai wudu? Boleh. Mau baca Quran ini nggak pakai mushaf, boleh nggak pakai wudu? Boleh. Tapi kalau megang mushaf nih harus pakai wudu. Mushaf apa tuh? Tuh yang ada tulis-tulis tuh mushafnya. Ada Qurannya sini. Tuh mushaf tuh. Pas buka harus pakai wudu. Termasuk di aplikasi nih. Bisa buka nih misalnya Quran. Misalnya ya, tuh Quran. Saya pegang ini udah jadi mushaf. Tapi saya hilangin, bukan lagi mushaf. Apa? HP. Pada saat dibuka, baca Quran dengan wudu. Kenapa harus pakai wudu? Baca Quran ibadah nggak? Ibadah harus serta pakai wudu nggak? Harus dengan suci. Jadi sesuatu yang ibadah bagusnya pakai wudu. Anda ziarah kubur nih, ziarah kubur. Ziarah kubur ibadah nggak? Maka karena dia ibadah, Anda kalau ziarah kubur disunnahkan pakai wudu. Ngerti nggak maksudnya? Itu. Jadi ada ikhtilaf para ulama. Termasuk yang di pelepah korma itu mushaf. Termasuk yang terfoto-foto tuh juz amma, Tahu juz amma? Berapa juz tuh? 1 juz doang, bukan 30 juz. Quran nggak? Quran juga, itu namanya mushaf. Jadi kalau pegang itu, Anda harus pakai wudu. Kalau mazhabnya mazhab apa? Kalau mazhabnya Hanafi, nggak usah. Tapi afdalnya pakai wudu. Mazhab Hanafi. Saya pikir cukup ya, jam 10. Oh iya, ibu ingat aja saya lupa. Ternyata ingatan para ibu lebih kuat daripada ingatan para ustaz. Jadi gini, riwayat itu istilah ilmu hadis. Jadi kalau ibu belajar ilmu hadis, ada istilah riwayat wa dirayat. Riwayat itu kata rawa, yarwi, riwayat. Kemudian muncul kata riwayat, jadi bahasa Indonesia. Riwayatnya dia. Yang dimaksud riwayat dalam bahasa ilmu hadis itu artinya berbasis pada wahyu. Misalnya Quran dan hadis. Tapi yang dimaksud ini hadis riwayat. Maka muncul hadis riwayat Bukhari. Ada kata riwayat. Kalau riwayat misalnya tafsir bil riwayat. Tafsir yang isinya enggak pakai akal, tapi semuanya pakai hadis-hadis dan perkataan sahabat. Itu namanya riwayat. Tafsir apa? Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi atau Bari itu tafsir riwayat. Tapi kalau dia menggunakan akal, nalar, namanya diroyah.
Maka ada tafsir bir riwayah wa dirayah. Ada pakai riwayat, ada pakai dirayat gabung. Tafsir siapa? Tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Itu tafsir yang isinya ada hadis tapi juga ada pakai logika. Nalar. Yang nalar itu namanya dirayah. Kalau dikatakan tentang Al-Falaq, gimana tafsir riwayahnya? Tafsir terhadap surah Al-Falaq berbasis pada riwayat tadi. Ada riwayat-riwayat dari Rasulullah atau perkataan para sahabat. Tapi kalau dirayat, kita memahami filosofinya, maksud dan tujuan dari ayat itu. Maka menggunakan apa? Akal, logika. Tadi saya menerangkan secara riwayat dan dirayat, secara hadis dan secara akal. Ketika saya membuat pemetaan tentang isi surah Al-Falaq, ini diistintaj, diambil, disimpulkan. Ternyata isinya ada dua. Minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, tema-tema. Itu dirayat atau riwayat? Dirayat. Bisa paham ya? Jadi dirayat itu pakai logika, nalar. Semua ilmu-ilmu yang terkait dengan sains itu rata-rata dirayat. Akal dan eksperimen, empiris, bahasanya begitu. Jadi berdasarkan hasil percobaan-percobaan ilmiah. Tapi percobaan ilmiah dasarnya di akal dulu, baru kemudian diuji melalui percobaan-percobaan ilmiah. Ketemulah yang disebut dengan sains. Ketemulah misalnya pesawat terbang, itu berdasarkan apa? Berdasarkan dirayat. Dengan ilmu logika, kemudian dieksperimen, dilakukan percobaan. Maka ada 3 sumber ilmu di dalam Islam. Pertama wahyu, satu dulu, wahyu. Yang kedua, sumber kedua adalah akal. Maka akal dipuji oleh Allah, akal yang sehat. Kalau akal yang sungsang yang nggak dipuji, dihina itu. Akal yang nggak dipakai itu, apalagi yang terbalik itu. Kayak para bazar-bazar bayaran itu kan terbalik akalnya. Itu dihina sama Allah. Yang ketiga apa? Pengalaman. Pengalaman pada siapa? Indra. Apa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi 3 dalam Islam ilmu. Akal, wahyu dulu, akal baru kemudian pengalaman. Ada pengalaman indrawi yang kemudian ada pengalaman yang melalui interaksi di antara sama manusia. Saya pikir itu ya. Iya, saya pikir cukup ya. Pak Najib udah ngantuk tuh tadi.